Halo semuanya dan selamat datang. Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar tuntas sebuah panduan yang isinya itu adalah keterampilan-keterampilan paling krusial buat sukses di zaman sekarang. Kita bakal kupas satu persatu, langsung dari intinya, dan kita ubah jadi alat-alat praktis yang bisa langsung Anda pakai hari ini juga. Yuk, kita mulai dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin sering banget kita tanyain ke diri sendiri, apalagi pas lagi ngerasa stuck atau bingung mau ngapain. Nah, pertanyaan ini tuh intisari dari semua obrolan kita. Kalau jawaban Anda iya, berarti Anda udah ada di tempat yang pas banget. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari fondasinya dulu, yaitu apa sih kunci sukses modern itu? Terus, kita lanjut ngebangun ke atas pakai alat-alat buat manajemen waktu, interaksi, inovasi, sampai akhirnya kita punya pola pikir buat terus berkembang. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, kunci sukses modern. Jadi sebelum kita ngomongin gimana caranya, kita harus paham dulu nih, apa sih keterampilan hidup atau life skills itu, dan kenapa ini penting banget di era sekarang. Jadi, apa itu keterampilan hidup? Gini deh, ini tuh bukan teori yang ribet. Ini tuh kemampuan praktis yang kita pakai tiap hari. Mulai dari gimana kita nenangin diri pas lagi stres, cara kita nyampain ide pas rapat, sampai gimana kita nentuin mana yang harus dikerjain duluan pas lagi sibuk-sibuknya. Terus kenapa ini krusial banget? Di dunia yang serba cepat ini ya, kemampuan-kemampuan kayak gini tuh bukan lagi sekedar bagus kalau punya, tapi udah jadi wajib punya. Ini tuh fondasi buat hidup yang seimbang dan lebih berarti, yang bikin kita bukan cuma bisa bertahan, tapi juga bisa benar-benar berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Di sini kita bakal mulai ngisi kotak perkakas kita. Ada dua alat esensial pertama yang bakal kita masukin, kemampuan buat ngelola waktu dan kemampuan buat berinteraksi sama orang lain. Udah siap? Alat pertama, dan ini mungkin yang paling dasar ya, yaitu manajemen waktu. Ini bukan soal gimana caranya jadi super sibuk, bukan. Tapi tentang gimana kita bisa jadi efektif dengan waktu yang kita punya. Kenapa? Karena waktu itu satu-satunya sumber daya yang kalau udah hilang, nggak akan bisa kita dapetin lagi. Nah, ini dia salah satu alat paling ampuh buat manajemen waktu. Matriks Eisenhower. Coba dilihat. Simple tapi cerdas banget kan cara dia ngebagi tugas jadi 4 kotak? Fokusin energi Anda ke hal-hal yang penting. Coba deh sekarang, bayangin to-do list Anda hari ini. Kira-kira masuk ke kotak yang mana aja? Alat kedua yang kita butuhin adalah komunikasi yang efektif. Pernah nggak sih ngerasa udah ngomong panjang lebar, tapi pesennya kok nggak nyampe? Nah, komunikasi efektif itu bukan cuma soal ngomong loh, ini proses dua arah. Ada kata-kata kita, ada bahasa tubuh kita, dan yang paling sering dilupain, kemampuan buat bener-bener denger. Dan biar kita bisa jadi pendengar yang lebih baik, di sini ada beberapa tips praktisnya. Coba bayangin deh, betapa bedanya obrolan Anda, entah itu di rumah atau di kantor, kalau kita benar-benar nerapin 4 poin ini. Hubungan yang lebih kuat itu seringkali dimulainya dari telinga, bukan dari mulut. Oke, alat buat ngelola dunia luar udah kita pegang. Sekarang, waktunya kita ngelihat ke dalam diri kita sendiri. Gimana caranya ngasah inovasi dan ngelola emosi. Siap buat nyelam lebih dalam? Berpikir kreatif. Ini bukan cuma buat seniman atau desainer ya. Ini tuh keterampilan penting buat mecahin masalah. Kayak kata Einstein, kita nggak bisa mecahin masalah pakai cara berpikir yang sama dengan waktu kita menciptakan masalah itu. Keren kan? Terus, gimana cara mancing kreativitas? Salah satu metodenya itu namanya Scamper. Gampangnya, ini tuh kayak daftar pertanyaan buat otak kita. Misalnya, apa yang bisa diganti? Apa yang bisa digabungin? Bayangin aja Anda lagi bikin kue. Terus Anda nanya, gimana ya kalau gulanya gue ganti pakai madu? Nah, itu dia, Scamper lagi beraksi. Berikutnya, kecerdasan emosional. Seperti yang digambarin di sini nih, ada 4 komponen yang saling nyambung, dimulai dari yang paling dasar, sadar sama diri sendiri. Coba bayangin, seorang pemimpin yang bisa ngerasain apa yang timnya rasain, terus dia bisa ngerespon dengan bijak. Nah, itu dia kekuatan kecerdasan emosional di dunia nyata. Oke, kita udah punya ide, udah bisa ngelola emosi. Di bagian 4 ini kita fokus ke gimana caranya ngubah semua itu jadi kenyataan. Caranya, pakai logika buat nentuin dan ngeraih target. Siap buat beraksi? Dan ini dia, kerangka kerja paling efektif buat bikin target. SMART. Metode ini tuh kayak maksa kita buat ngubah impian yang masih ngawang-ngawang jadi rencana aksi yang jelas dan konkret. Coba deh, pikirin satu aja tujuan yang pengen Anda capai. Terus, tanya ke diri sendiri, tujuan ini udah smart belum ya? Nah, buat mencapai target, itu kita perlu banget berpikir kritis. Ini tuh seni menganalisis informasi secara objektif. Anggap aja diri Anda itu seorang detektif yang lagi mecahin kasus. Anda kumpulin bukti, dianalisis, baru deh narik kesimpulan yang logis. Bukan berdasarkan asumsi atau perasaan. Itulah cara kerja berpikir kritis.
Dan buat ngasah kemampuan jadi detektif ini, ada banyak banget alat yang bisa kita pakai. Ada analisis SWOT buat memetakan situasi, ada 5 Whys buat nyari akar masalah, ada juga 6 Thinking Hats yang maksa kita ngelihat masalah dari banyak sudut pandang. Masing-masing alat ini bisa jadi kaca pembesar Anda buat ngelihat masalah lebih jernih. Akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Tapi ini bukan berarti akhir dari segalanya ya. Justru ini adalah awal dari sebuah pola pikir baru. Bagian kelima ini ngomongin tentang perjalanan pengembangan diri yang terus-menerus. Sebuah perjalanan yang nggak pernah ada ujungnya. Slide ini ngegambarin hubungannya dengan jelas banget. Kesadaran diri itu pondasinya, pengembangan diri itu proses membangun di atas pondasi itu. Logikanya gini deh, Anda nggak bisa benerin mobil kalau Anda nggak tahu bagian mana yang rusak kan? Nah, sama, kita nggak bisa ngembangin diri kalau kita nggak sadar apa yang perlu ditingkatin. Tentu aja, perjalanan ini pasti ada hambatannya, dan kita semua pasti pernah ngalamin ini. Kuncinya adalah gimana kita mengubah cara kita mandang masalah itu. Lihat kegagalan bukan sebagai akhir dari dunia, tapi sebagai data buat kita belajar. Lihat motivasi bukan sebagai sesuatu yang harus ditunggu, tapi sesuatu yang kita ciptakan dari tindakan-tindakan kecil. Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum seluruh pesan dari bagian terakhir dengan sempurna banget. Hidup ini bukan soal mencapai satu titik kesempurnaan, tapi soal gimana kita menikmati proses belajar seumur hidup dengan semua tantangan dan kemenangannya. Jadi, setelah semua pembahasan kita tadi, kita balik lagi ke poin yang paling penting. Pengetahuan tanpa tindakan itu nggak akan mengubah apapun. Anda sekarang udah punya petanya, Anda udah punya alat-alatnya di tangan. Pertanyaannya sekarang, mau Anda apakan semua ini? Kita udah lihat fondasinya, udah ngisi kotak perkakas kita dengan manajemen waktu, komunikasi, kreativitas, dan logika. Kita juga udah mengadopsi pola pikir buat terus tumbuh. Nah, sekarang pertanyaan penutup dari panduan ini. Kembali lagi ke Anda. Sebuah pertanyaan yang cuma Anda sendiri yang bisa menjawabnya.